Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan, NIM 202111167 dari Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah, akan menerangkan kembali materi filsafat hukum Islam pada bab ke-13, yaitu tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Yang pertama yaitu konsepsi formal substansif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep ekonomi yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Istijad. Juwahya S. Praja menegaskan bahwa para pakar hukum Islam menyatakan hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Istijad. Begitu pula halnya pemikiran Joseph Scott tentang hukum Islam tidak terlepas dari ketiga sumber hukum Islam tersebut. Secara ringkas, pemikiran hukum Islam Scott sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, dimulai dengan istilah-istilah hukum yang dibuat oleh Scott sendiri. Inti pemikiran ia adalah bahwa konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah, dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Pemikiran Scott secara esensi tampaknya berbeda. Scott memfokuskan hukum pada pengertian bahwa hukum sebagai kesatuan sesama yang mengikat manusia. Dengan demikian, hukum Islam yang dimaksud adalah oleh Scott baik pada masa Nabi hingga masa Umayyah lebih mengacu pada praktik hukum yang timbul di masyarakat, sementara pandangan ulama yang menggali dari sumber hukum Islam, Al-Quran, dan Al-Hadis membuat pemilihan secara khusus. Menurut Juwahya S. Praja berpandangan bahwa membahas fikih tidak terlepas dari 2 dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Ada 2 dimensi dalam memahami hukum Islam. Pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Maha Suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam dipahami sebagai syarat yang cakupannya begitu luas, tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi. Ia mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. Kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kebahasan dan pendekatan maqsid. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan istijad, atau pada tingkat yang lebih teknis disebut istinbat al-ahkam. Untuk materi kedua yaitu konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan di muka, Scott berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum
adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Analisis ini akan memperlihatkan sejauh mana kebenaran adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam menurut pandangan Scott, dilihat dari sisi teoritis ataupun praktis. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Oleh karena itu, tidak benar menjadikan sesuatu sebagai bagian dari yang besar sebagai sumber hukum Islam. Selain itu, penolakan adat atau tradisi Arab pra-Islam sebagai sumber hukum Islam pertama karena adanya fakta bahwa sekedar adat bukanlah suatu aturan yang diambil dan teks-teks sakral yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Meskipun demikian, logika ini berseberangan dengan pandangan rasionalistis dari penganut kelompok Mu'tazilah, khususnya yang berpandangan bahwa salah dan benar, baik dan buruk, serta apa yang disuruh dan apa yang dilarang merupakan unsur yang menyatu dengan intelek manusia, sehingga ada bagi mereka dapat dipandang sebagai satu dari sekian banyak sumber hukum Islam. Sebaliknya pula, penerimaan praktek adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam rangka pikir hukum Islam sakral haruslah mampu menghadapi perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan. Persoalan lainnya adalah tentang sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dan ahli fikih. Juwahya Aspraja mengatakan bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber benar ketiga aliran tersebut yang pada awalnya merupakan poliak karena sumber ikhtilaf mereka adalah tentang kepemimpinan umat Islam. Dalam perjalanannya, Mu'tazilah dan Khawarij merubah menjadi aliran ke dalam, sedangkan Syiah memperkuat intensitasnya dalam aliran politik dengan membangun berbagai kepemimpinan dan ajarannya. Akan tetapi, realistis menunjukkan bahwa ketiga aliran tersebut lahirnya hukum Islam terlepas dari berbagai motivasi yang melatar belakanginya. Berdasarkan uraian tersebut, tampaknya bentuk-bentuk hukum dan yang terkandung dalam Al-Quran jauh dari bayangan Scott. Hal itu terbukti Scott hanya membuat formasi hukum Islam didasarkan pada pemerintahan Umayyah, baik dari praktik-praktik ibadah yang populer dilaksanakan oleh masyarakat maupun praktik administrasi pemerintahan seperti hukum perang, hukum fiskal, dan hukum pidana. Selain itu, ketiga aliran politik dan keagamaan menjamin istilah Scott seperti Murazilah, Khawarij, dan Syiah, baik secara teoritis maupun praktis, terbukti memiliki metodologi hukum tersendiri dan tentu saja memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap hukum. Meskipun demikian, apa yang disangkutkan oleh Scott secara realistis tidak benar. Yang selanjutnya yaitu materi terakhir tentang konsepsi metode panggilan hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam, Scott penulis menggunakan berbagai pendekatan. Juwahya Aspraja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan.
yang harus digunakan dalam penelitian tersebut. Pendekatan teologi filsafat atau filsafat hukum Islam, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, didasarkan bahwa teologi hukum hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah fikih, membedakan bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, sesuatu refleksi ketuhanan, menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dan implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Pendekatan teologi tampaknya terlalu diabaikan oleh Scott. Hal itu diakui oleh para orientalis atau Islamisis lainnya seperti Bernard Lewis, 51 Scott di antara sekian sarjana barat yang menggali hukum Islam dalam perspektif sejarah dan sosiologi. Begitu pula halnya Coulson mengatakan bahwa Scott hanya memfokuskan pada penelitian sejarah dan sistem syariah tanpa melibatkan legislasi Al-Quran. Lebih jelas, Cik Hasan Basri mengungkapkan perlunya pendekatan teologi dalam penelitian hukum Islam sebab ia memiliki prinsip dan fungsi hukum yang penulis kutip sebagai berikut. Hukum Islam dibangun atas dasar prinsip tanhibatullah atau teologi. Dengan prinsip tersebut, hukum memiliki berikut. Hukum Islam dibangun atas dasar prinsip tanhibatullah atau teologi. Dengan prinsip tersebut, hukum memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi transformasi keyakinan pada kekuasaan atau fitrah. Yang lebihnya itu penjelasan singkat bab 13 yang saya jelaskan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.